Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zrini Kinung Tiffany. Di sini saya akan membawa materi prosedur dan function. Nah, oke. Konsep prosedur dan function. Prosedur itu lebih gampangnya disebut si tukang suruh, dan function itu disebut sebagai si penghitung nilai. Nah, sebelum kita ke materinya, bisa kita analogiin prosedur dan function ini datangnya itu dari mana. Nah, jadi di dalam database itu kita harus mengenal tentang MySQL. Nah, pada MySQL itu terdapat fitur yang bisa disebut dengan rutinis. Nah, di dalam rutinis itu kayak sebuah rutinitas. Nah, itu terdapat dua jenis, yaitu stored procedure dan function. Nah, stored procedure itu fokusnya itu pada aksi dan perintah. Untuk function sendiri itu fokusnya pada penghitungan nilai. Di sini dalam database itu kita hadirkan prosedur dan function agar sebuah data atau database itu bisa kita kelola lebih cepat dan lebih teratur gitu, dan lebih otomatis untuk dijalankannya. Nah, untuk cek kesiapan prosedur dan function itu sendiri, kita harus memastikan kalau MySQL yang kita gunakan itu ada pada minimal versi 5. Kalau di bawah versi 5, itu kita nggak bisa menggunakannya. Oke, untuk cek kesiapannya sendiri itu kita bisa masuk ke terminalnya dulu. Di sini kita menggunakan Laragon. Kita buka konsol baru. Oke. Di sini kita langsung masuk ke rumah MySQL-nya aja. MySQL min root. Oke. Tinggal kita ketikin aja query tadi, select version, untuk mengecek versi dari MySQL-nya ya. Nah, select version. Nah, di sini kelihatan versinya itu ada di atas 5, yaitu versi 8.0.30. Lanjut. Nah, di sini kenapa sih kita harus menggunakan stored procedure gitu? Pada poin-poin di sini ada eksekusi berulang hanya dengan satu perintah call. Kedua itu ada mengurangi beban loading table dan lalu lintas jaringan. Nah, pertama itu kita itu biar efisien gitu, kita bisa jalanin banyak perintah sekaligus. Nah, ini juga bisa bikin aplikasi kita itu lebih aman, karena logika bisnisnya itu tersimpan rapi di dalam database, bukan bertebaran di kode Flutter atau PHP kita. Jadi gini, misal kita punya jutaan data. Nah, jutaan data itu aplikasi kita. Nah, itu kan gak bisa. Karena apa? Itu bisa-bisa aja. Cuman nanti buat ngejalannya itu bakalan satu-satu. Ngejalanin satu persatu persatu. Itu kan lama, dan itu pasti bakal banyak makan memori. Habis itu belum kita ngefilteringnya. Nah, kalau kita menggunakan storage procedure di sini, jutaan data yang tadi itu gak perlu kita nulisin query satu persatu di kode program misal Flutter kita. Jadi kita bisa langsung masukin query-nya aja di dalam terminal atau di dalam yang sejenis terminal lah. Nah, lanjut di sini logika database terpisah dari bahasa pemrograman, dan itu lebih memudahkan dan lebih efisien.
terus dapat dijalankan di berbagai platform yang mendukung MySQL dan memudahkan pemindahan antar database dengan perubahan minimal. Lanjut. Nah, di sini ada study case. Study case di sini dengan nama prosedur itu transfer dana. Dan ada parameternya itu ada 3, ada ID pengirim, ID penerima, jumlah transfer. Nah, logika bisnisnya itu ada bisa cek saldo pengirim cukup atau enggak. Kedua, ada kurangi saldo pengirim. Ketiga, ada tambah saldo penerima. Delimiter slash kita masukin oke, query oke. Lanjut kita delimiter lagi, delimiter ke titik transfer. Nah, ini bakalan melalui notif transfer berhasil dilakukan. Nah, lanjut kita bisa select untuk mengecek select from akun. Nah, di sini bisa dilihat buat yang namanya Zriniken yang tadinya itu saldonya 100.000 itu berkurang 20.000, dan kita yang saldonya 50.000 bertambah jadi 70.000. Kenapa tadi kita kasih delimiter? Nah, itu delimiter itu apa? Delimiter adalah karakter atau simbol untuk menandai akhir dari sebuah perintah SQL. Nah, defaultnya itu adalah titik koma. Nah, kenapa sih harus diubah? Nah, itu biar di dalam store prosedur itu terdapat banyak tanda titik komanya kan. Nah, jika nggak diubah, database itu akan mengakhiri proses sebelum seluruh prosedur itu selesai dibaca. Jadi, prinsip kerjanya itu kita ganti delimiternya ke simbol slash atau ke simbol tanda dolar 2 kali. Nah, tulis perintahnya begin dan yang di dalamnya tetap menggunakan titik koma. Nah, tutup prosedur itu dengan simbol baru yaitu slash. Nah, kembaliin delimiter itu ke standar titik komanya seperti kode program ini, seperti query ini. Nah, di awal kan kita mengubahkan delimiternya itu menjadi slash. Nah, kita pakai create prosedur untuk pembuatan prosedurnya. Terus kita namain nama prosedurnya apa. Dan ini ini parameternya. Terus di sini strukturalnya beginnya apa? Mengurangi saldo pengirim. Terus update saldo dengan jumlah dimana akunnya. Yang kedua itu saldo penerimanya, update akunnya. Saldonya ditambah dengan jumlahnya. Where-nya tuh ID akun penerimanya. Nah, ketiga nampilin pesan sukses. Nah, langsung select transfer berhasil dilakukan. Itu sebagai status transaksinya. Nah, di sini ada N-nya slash itu untuk menandakan kalau itu delimiternya itu sudah berakhir. Nah, lalu delimiternya itu akan diubah lagi ke titik koma gitu. Nah, ini kita bisa langsung enter aja. Oke. Kalau sudah di enter, kita lanjut ke call. Call apa nih? Kita call prosedurnya. Nah, call prosedur itu kan cara runningnya itu kan dengan memanggil, itu call. Nah, kita memanggil transfer dana. Caranya ini call